Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang majlis ilmu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang begitu banyak memberi kita nikmat, rahmat dan kasih sayangnya, hingga pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat wal afiat. Maka dari itu mari kita memperbanyak rasa syukur, tidak hanya dengan lisan dan hati, tetapi juga dengan perbuatan, yakni kita tunjukkan rasa syukur kita tersebut dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua yang selalu berselawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba membacakan kitab Syahih Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ya. Jadi ada beberapa hadis dan ayat Al-Qur'an yang dikumpulkan oleh beliau. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan pahala dari ilmu yang manfaat ini menjadi amal jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Nawawi telah mengumpulkan hadis. Masya Allah, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, yang mungkin populer bagi kita, yang pernah kita dengar, tapi mungkin juga belum pernah sebagian dari kita, atau mungkin kita lupa. Maka saya hanya ingin menyampaikan kembali. Bagi yang lupa, bagi yang tidak tahu, mudah-mudahan menjadi tahu, dan saya pun menjadi ingat kembali ya. Posisi saya bukanlah sebagai seorang ustadz yang berceramah ataupun guru, namun saya hanya seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang punya tugas sama kita semua, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi jika ada kekeliruan, kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya bertobat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Kita ulangi sekali lagi ya.
wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Misr Al-Bonai, mari kita bacakan artinya. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali bagi orang mukmin. Hanya bagi orang mukmin yang terjadi hal seperti ini, tidak bagi orang lainnya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar. Itu juga merupakan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Kita ulangi sekali lagi artinya ya. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin, keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali bagi orang mukmin. Hanya bagi orang mukmin saja yang mendapatkan hal seperti ini. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar. Itu juga merupakan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Mungkin dengan mendengar apa yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan kita menjadi lebih tahu, lebih paham bahwa seorang muslim itu, mukmin itu maksud kami, perkara yang dihadapi dalam kehidupannya itu semuanya mengagumkan, semuanya mengandung kebaikan. Saat ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa rezeki, harta, umur yang panjang, jabatan, anak-anak yang baik, soleh, soleha, istri yang soleha ataupun suami yang soleh, itu kalau ia bersyukur, itu menjadi kebaikan. Dan itu hanya terjadi bagi orang yang beriman ataupun mukmin tadi. Tidak terjadi bagi orang yang tidak beriman. Bersyukur dia, maka semua menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Namun ketika Allah mengujinya, ketika ujian datang, silih berganti, musibah, kesengsaraan, kekurangan makanan, minuman, bahkan jiwa, dan ia bersabar atas semua itu, Masya Allah, itu akan menjadi kebaikan juga baginya. Allah hitung pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Dan ini Allah jelaskan dalam sebuah firman-Nya, bahwasanya orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira dan pahalanya tidak terbatas. Masya Allah.
Kita coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi, walaupun diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, tapi ada berita gembira bagi orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Dalam kalau tadi surah Al-Baqarah ayat 155. Sekarang kita baca pada surah Az-Zumar ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang telah ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Syahih Riyadus Salihin. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kekurangan dalam bacaan hadisnya ataupun ayatnya, karena saya masih belajar juga dan sedang membiasakan diri untuk membaca kitab Al-Quran, kitab-kitab karangan para ulama. Dan saya membaca untuk diri saya sendiri, dan saya rekam, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi bapak ibu sahabat semua yang ikut juga mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di majelis ini, karena yang kita dengar-dengar bahwa Rasulullah mengabarkan bahwasanya kita yang berada selalu dalam suatu majelis maka dikerumuni oleh malaikat dan selalu disebut oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang menonton, mendengarkan majelis ilmu ini, Allah sebut di hadapan para malaikatnya, dan Allah rahmati, Allah berkahi, dan menjadikan ilmu ini ilmu yang manfaat bagi diri kita semua. Jika ada kebaikan dari ilmu ini, mari share dan sampaikan sesuai dengan yang disampaikan Imam Nawawi tentunya ya. Jika ada kekurangan itu dari saya sendiri, saya bertobat kepada Allah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel ini, like video ini, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share. Terima kasih.